Hai guys, perkenalkan nama saya Jihan Safitri. Saya biasa dipanggil Jihan. Di sini saya adalah mahasiswi semester 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Pendidikan Akuntansi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vintage. Pasti teman-teman udah nggak asing dong apa itu vintage. Vintage adalah singkatan dari Financial Technology atau teknologi keuangan. Nah, secara umum vintage itu apa sih? Vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Nah, untuk perkembangan vintage di Indonesia dimulai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup. Semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage di Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya pada saat itu belum banyak perusahaan-perusahaan yang menggeluti di bidang tersebut. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage Indonesia mulailah bertumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, di mana 140 perusahaan tercatat dalam daftar OJK. Tidak berhenti di situ teman-teman. Pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah di Indonesia. Nah, apa sih itu vintage syariah? Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Vintage Syariah di Indonesia yang menaungi vintage syariah di Indonesia. Nah, berkembangnya vintage di Indonesia ini juga memberikan manfaat yang sangat besar kepada Indonesia. Yang pertama yaitu transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena ketika kita melakukan transaksi finansial, kita tidak perlu lagi keluar rumah atau pergi ke bank untuk melakukan transaksi tersebut. Kita hanya perlu menggunakan ponsel pintar. Yang pasti generasi milenial saat ini sudah menggunakan ponsel semua ya pasti. Nah, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan melalui ponsel tersebut. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu akses pendanaan lebih baik. Berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu taraf hidup masyarakat meningkat. Kenapa seperti itu teman-teman? Tidak luput dari manfaat vintage poin kedua tadi. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup mereka menjadi sejahtera dan meningkat. Untuk manfaat vintage yang keempat yaitu mendukung inklusi keuangan. Kemudian teknologi vintage telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi sehingga inklusi keuangan pun meningkat. Nah, manfaat yang terakhir yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dan bunga yang rendah melalui pinjaman online sebagai bentuk vintage. Nah, teman-teman, vintage ini kan juga sudah diakui nih di Indonesia. Tentu saja Indonesia juga mempunyai dasar hukum terkait vintage ini sendiri. Penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia.
Yang pertama yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur tentang segala hal yang terkait dengan uang elektronik. Dan yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, untuk peran fintech sendiri, yang pertama yaitu mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan dalam negeri. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan yang belum merata. Yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Yang kelima, mendorong kemampuan ekspor UMKM. Nah, untuk jenis-jenis fintech sendiri, yang pertama fintech payment, yang kedua fintech crowdfunding, yang ketiga fintech market aggregator, yang keempat fintech investment. Nah, teman-teman, untuk contoh-contoh fintech di Indonesia sendiri, yang pertama yaitu bank digital, yang kedua P2P lending, yang ketiga dompet digital, yang keempat aplikasi asuransi, dan yang terakhir pinjaman online atau pinjol. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu fintech. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikit manfaat dan pengetahuan bagi teman-teman untuk mengetahui apa itu fintech. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi selanjutnya. See you guys, bye.